Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan simulasi pengendali proses PID atau proporsional, integral, dan derivatif masih menggunakan dengan aplikasi PID Loop Sim. Ya, langsung saja kita masuk ke aplikasinya dan simulation. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu pengendali PID atau pengendali PID merupakan kombinasi antara pengendali proporsional, integral, dan derivatif, di mana kombinasi ini bertujuan untuk mengurangi error serta mempercepat respon awal pada proses variabel. Untuk cara mengaturnya atau men-settingnya sama dengan pengendali PI, hanya saja ada tambahan yaitu pengendali derivatif. Dapat kita lihat pada menu PID tuning, klik tuning constant. Nah, ini derivatif. Yang dimana pengendali derivatif ini yang akan membuat respon awal pada sistem kontrol ini akan semakin cepat. Langsung saja kita masuk ke simulasinya. Pertama, seperti biasa kita mengatur nilai dari set point-nya itu sebesar 100. Oke. Lalu kita masuk ke tuning constant dan kita akan mencobanya terlebih dahulu dari mulai nilai gadget terendah yaitu 1, integral time-nya seperti sebelumnya 2, dan kita coba ini 1. Kita accepted dan kita run. Oke, saya akan sambil menunggu grafiknya, saya akan menjelaskan pada pengendali derivatif ini karena dia hanya bertindak sebagai peningkat respon awal, maka nilai TD atau derivatif ini tidak boleh terlalu besar atau melebihi dari nilai P dan I-nya, karena dapat menyebabkan osilasi atau garis yang bergunung-gunung lancip pada grafik PVs. Dapat kita lihat di sini terjadi osilasi ya, dan respon awalnya saya rasa ini cukup lambat untuk mencapai error 0,00% atau responnya cukup lambat untuk proses variabel mencapai set point ini dan untuk mencapai kestabilan. Langsung saja kita pause dan kita atur kembali tuning constantnya. Kita atur kembali seperti sebelumnya pada pengendali TI yaitu 3, pengendali PI sebelumnya yaitu dimana tuning integral time-nya 6, dan ini kita atur 1. Dan kita reset kembali sistem configuration sebagai perbandingan antara grafik pertama dengan grafik kedua. Lalu kita atur kembali set point-nya dan pastikan set point sebelumnya sama ya dengan set point sebelumnya yaitu 100. Kita down dan kita run. Kita tunggu. Yang kita lihat di sini dimana errornya masih mencapai minus ya, berarti kita harus mengurangi nilai dari derivatifnya. Tapi respon yang dihasilkan sudah cukup cepat, dimana garis pada proses variabel ini hampir tegak 90 derajat. Oke, kita akan mencoba menurunkan nilai derivatifnya agar agar pada saat respon awal nilai dari proses variabel ini errornya tidak sampai minus ya. Tapi untuk pada grafik ini sebagai pembanding sebelumnya, pada grafik ini
respon yang dihasilkan sudah cukup cepat dan ditandai dengan grafik pada proses variabel ini hampir tegak 90 derajat seperti set point ini. Hanya saja error tadi yang pada saat respon awal error yang dihasilkan mencapai minus. Untuk mengatasi itu kita akan mencoba mengurangi nilai error. Kita masuk ke tuning konstan dan kita akan mengurangi nilai derivatif yaitu sebesar 0,8. Save. Lalu kita reset untuk pembandingannya dulu. Untuk sebagai pembanding dengan grafik tadi. Kita atur set point-nya kembali sebesar 100. Oke, done. Lalu kita run. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di mana errornya masih mencapai minus tapi tidak sampai minus 1%. Yang mana dan juga di mana waktu yang dibutuhkan proses variabel untuk mencapai set point ini juga semakin singkat. Kita lihat di sini errornya sudah 0,00% dan proses variabelnya sudah 100%. Sudah 100 atau sama dengan dari nilai dari set point ini. Dan untuk tambahan saja jeda antara nilai set point dengan proses variabel ini dinamakan dengan dead time, atau kita bisa mengaturnya pada awal tadi pada konfigurasi sistem, yang dimana ini gunanya untuk sebagai delay apabila kita menginginkan prosesnya ditunda terlebih dahulu selang beberapa detik. Oke, di sini dapat kita lihat pada grafik ini respon yang dibutuhkan juga semakin cepat, di mana ditandai dengan seperti sebelumnya, ditandai dengan grafik pada proses variabel ini hampir tegak 90 derajat seperti grafik pada set point ini. Dan karena kita juga tadi telah menurunkan nilai derivatifnya, maka error yang sebelumnya mencapai minus 1% lebih, karena kita telah menurunkan nilai derivatifnya, maka pada proses ini nilai errornya tidak mencapai minus 1% ya. Jadi saya rasa itu sudah cukup, karena dapat dilihat juga pada grafiknya himpitannya juga osilasinya juga semakin berkurang, bahkan tidak ada osilasi pada proses kontrol ini. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.